Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun via online. Untuk pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pajak ya. Bagaimana cara menghitung tentang pajak, yang mana pertemuan ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, dan manfaat pajak. Ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pajak PBB ya, dimana di sini sudah dicatat yaitu cara menghitung pajak PBB. Nah, yang dimaksud dengan pajak PBB ini adalah merupakan pajak bumi dan bangunan ya, dimana di situ ada bumi dan juga ada bangunan di atasnya, maka akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak bumi dan bangunan ini tidak semuanya dikenakan pajak ya, tergantung dari subjek dan objek pajak itu sendiri. Nah, adapun untuk subjek pajak di situ apabila masuk ke dalam pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh pemilik dari tanah tersebut, maka akan dikenakan yang namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, kita lanjut terhadap contoh bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini misalkan dicontohkan Pak Retno ya. Pak Retno ini mempunyai tanah dengan luas 400 meter persegi ya. Taksiran nilai jual tanah tersebut Rp sebesar Rp20.000 per meter persegi. Di atas tanah berdiri sebuah bangunan ya dengan luas sebesar 50 meter persegi. Taksiran nilai jual bangunan sebesar Rp1.000.000 per meter persegi. Berapakah pajak yang harus dibayar Pak Retno? Nah, berarti di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu berapa NJOP ya. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak, yaitu nilai jual objek pajak dari atas tanah tersebut dan juga bangunan tersebut berapa akumulasi secara keseluruhan sebelum dikurangi NJOP TKP ya. NJOP TKP ini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini di daerah kita kebanyakan ini adalah berkisar Rp sebesar Rp10.000.000. Jadi akan dikenakan potongan sebesar Rp10.000.000. Jadi NJOP nilai jual objek pajak, maka akan dikenakan potongan NJOP TKP sebesar Rp10.000.000 dan nantinya akan menjadi nilai jual objek pajak ya, yang disebut dengan kena pajak NJOP TKP. Cara menghitungnya di sini berarti kalian harus mengalihkan terlebih dahulu luas tanah. Luas tanah sebesar 400 meter persegi dikali dengan jumlah taksiran harga per meternya itu adalah sebesar Rp20.000. Maka kita kalikan terlebih dahulu 400 meter persegi ya dikali Rp sebesar Rp20.000 ya. Jadi 400 meter persegi dikali sebesar Rp Rp20.000 per meter persegi. Nah, untuk mempermudah bisa dilakukan 4 kali 2 itu sama dengan 8 ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8 ditambah dengan 0. Berarti Rp400.000 tersebut 400 meter persegi dikali Rp20.000 itu sama dengan Rp8 juta. Ini adalah untuk taksiran nilai jual tanah. Selanjutnya taksiran untuk nilai jual bangunan yaitu sebesar 50 meter persegi ya dikali sebesar Rp1 juta per meter persegi. Untuk mempermudah cara penghitungannya berarti kalian tinggal mengkalikan saja 5 kali 1 ini sama dengan 5 ditambah 0 secara keseluruhan berarti sama dengan Rp50 juta ya. Rp50 juta. Jadi NJOP
Nilai jual objek pajaknya di sini berarti Rp sebesar 58 juta rupiah. Nah, ini sebesar 58 juta rupiah. Nah, yang 58 juta rupiah tersebut tidak langsung dikalikan sebesar persentase yang akan dikenakan pajak, tetapi akan dikurangi terlebih dahulu, yaitu dipotong untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang disebut dengan NJOPTKP ya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak di sini sebesar 10 juta rupiah. Nah, sebesar 10 juta rupiah. Pertanyaannya, dari mana NJOPTKP tersebut sebesar 10 juta rupiah? Ini adalah sudah ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk potongan kena pajak itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi NJOP nilai jual objek pajak dari 58 juta rupiah tersebut dikurangi 10 juta rupiah tersebut sama dengan Rp 48 juta rupiah. Nah, yang 48 juta rupiah tersebut maka akan dikalikan sebesar nilai pajak, yaitu sebesar 0,1% ya. Cara menghitungnya, kalian berarti 48 juta 800.000 rupiah tersebut dikali 0,1 dibagi 100. Kenapa di situ ada 100? Karena ada persen. Persen itu adalah per 100. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa mengkalikan 48 juta rupiah tersebut dikali 1 ya. 48 juta rupiah dikali 1 sama dengan 48 juta rupiah. Nah, sama dengan 48 juta rupiah. Karena 0,1 ada satu angka di belakang koma, berarti di situ nolnya dibuang 1. Nah, ini berarti hasil perkalian 48 juta rupiah dikali 0,1 tersebut sama dengan, nah ini akan berubah ya, akan berubah, berarti nominalnya jadi 4.800.000 rupiah. Nah, menjadi 4.800.000 rupiah. Dari 4.800.000 rupiah tersebut dibagi 100, karena di situ ada sebuah persen untuk per 100. Nah, berarti 100 di sini kan nolnya 2. Nah, ini adalah untuk mempermudah. 100 nolnya 2 kita buang 2 angka, dan angka ini juga dibuang 2 angka. Maka untuk mempermudah, hasilnya di sini sebesar, nah kita kurangi saja, 0,00084. Nah, jadi hasilnya setelah dikurangi ataupun dibagi sebesar 100% tersebut sama dengan 48.000 rupiah. Nah, yang 48.000 rupiah ini adalah pajak yang harus dibayar oleh Pak Retno ya. Jadi Pak Retno akan membayar pajak tersebut selama 1 tahun sebesar 48.000 rupiah. Jadi pajak ini, terutama pajak PBB yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ini adalah pajak yang akan dilakukan setiap 1 tahun sekali ya. Setiap 1 tahun sekali akan dikenakan pajak, dan ini adalah contohnya sebuah Pak Retno mempunyai tanah dengan luas sekian, dan pajak yang akan dibayarkan selama 1 tahun tersebut sebesar 48.000 rupiah. Nah, untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan materi pajak ataupun bagaimana cara menghitung pajak, silakan diperhatikan. Apabila ada yang kurang dipahami ataupun kurang dimengerti, silakan untuk di via komen, via japri dan lain sebagainya, agar bisa saling memahami materi yang sudah disampaikan tersebut. Dan yang selanjutnya, untuk tugas di pertemuan yang akan datang, silahkan contoh soal seperti ini pahami, dan ini kita ganti dengan nominalnya saja ya. Soalnya berarti sudah ada, ini diganti yang asalnya 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi, dengan bangunan yang asalnya 50 meter persegi menjadi 60 meter persegi.
Nah, berarti tugas untuk kalian di pertemuan yang akan datang, Pak Retno mempunyai tanah dengan luas 500 meter persegi, taksiran nilai jual tanahnya tetap tidak berubah, dan juga di atas tanah berdiri sebuah bangunan sebesar 60 meter persegi dengan taksiran nilai jual bangunan tetap tidak berubah sebesar 1 juta rupiah. Maka pajak yang harus dibayar Pak Retno tersebut berapa? Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.